Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Fitri. Saya dari kelas Fakultas Ekonomi Bisnis, kelas Manajemen. Ingin menjelaskan tentang tugas online sesi 6 Pendidikan Keluarga Negara Indonesia. Yang pertama, jelaskan secara historis dan yuridis formal wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, 1. Menurut Ordonansi 1939, panjang wilayah laut Indonesia 3 mil diukur dari garis pangkal pantai dalam posisi air laut surut. Sebagaimana diketahui bahwa 1 mil ekuivalen dengan 1,09 km, sehingga kalau 3 mil berarti panjang wilayah perairan dari pangkal pantai 4,827 km. Panjang Selat Sunda 30 km bila ditarik dari Merak Pulau Jawa ke arah Laut Lepas. 4,827 km dari Bakahuni Pulau Sumatera 4,827 km. Berarti di Selat Sunda ada laut bebas sepanjang 20,346 km atau sekitar 12,645 mil. Ordonansi ini dibuat oleh Belanda sengaja untuk melancarkan politik pecah belah dan kuasa. Yang kedua, Deklarasi Juanda 1957 melegitimasi luar wilayah laut Indonesia sepanjang 12 mil diukur dari garis pangkal pantai dalam posisi air laut surut, sehingga tidak terdapat lagi laut bebas di dalam wilayah Indonesia, terutama selat yang menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya. Yang ketiga, Deklarasi Landas Kontinen tahun 1969. Wilayah yang berada di dasar laut dan di bawah dasar laut di dalam landasan kontinen merupakan milik Indonesia. Yang keempat, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Pada tahun 1980, pemerintah Indonesia menetapkan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang lebarnya 200 mil diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Yang kelima, wilayah udara setinggi 36.000 km dinyatakan bahwa geostasionaris orbit atau GSO sejauh 36.000 km ke atas adalah milik Indonesia. Geostationary orbit GSO berada di atas wilayah khatulistiwa. Wilayah ini sangat potensial. Yang kedua, mengapa pembahasan wawasan Nusantara disebut sebagai salah satu inti dari pembelajaran pendidikan kewarganegaraan? Jelaskan. Karena pembahasan wawasan Nusantara sebagai inti dari esensi pendidikan kewarganegaraan khusus untuk menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air, sehingga memahami batas-batas wilayah kedaulatan NKRI, baik berdaulat di tanah, di air, dan di udara. Dengan mengetahui, mengerti, dan memahami wilayah kedaulatan NKRI, dan dengan segala potensinya, diharapkan akan menumbuhkan rasa cinta tanah air dan dapat membela negara, juga mempertahankan wilayah dan menjaga kedaulatan serta kemerdekaan NKRI. Yang ketiga, apa yang Anda ketahui tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia atau ZEEI? Jelaskan. Jawabannya yaitu Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada tahun 1988 pemerintah Indonesia menetapkan zona ZEEI ini lebarnya 200 mil diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia yang telah dikukuhkan dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983. Maka dengan penetapan ini Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan pelestarian sumber daya hayati dan non-hayati, serta hak berdaulat lainnya seperti eksplorasi dan eksploitasi sumber tenaga air, arus, dan angin. Yang kedua, hak yurisdiksi yang berhubungan dengan 1. Pembuatan dan penggunaan pulau buatan, instalasi, dan pembangunan lainnya. Yang kedua, penelitian ilmiah mengenai laut. Yang ketiga, pelestarian lingkungan laut. Yang keempat, hak lain berdasarkan hukum internasional. Berikut penjelasan dari saya. Jikalau memang ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.